Perkenalkan, nama saya Victor Rivaldi Suryaya. Saya berasal dari kelas 2C D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi kredit. Apa itu akuntansi kredit? Kredit adalah suatu bentuk pinjaman bank yang diberikan bank ke nasabah dengan persetujuan tertentu. Tujuannya adalah membantu keuntungan, membangun usaha nasabah, membantu pemerintah. Fungsi dari akuntansi kredit yaitu yang pertama, umum meningkatkan daya guna uang untuk stabilitas ekonomi. Dan selanjutnya untuk nasabah memenuhi kebutuhan finansial. Yang terakhir untuk bank untuk memutarkan dana. Selanjutnya jenis-jenis akuntansi kredit. Yang pertama itu ada kredit investasi. Kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai pembelian aset, contohnya mesin atau gudang. 2. Kredit konsumsi. Diberikan kepada individu untuk pembelian barang, contohnya rumah atau mobil. Yang ketiga, kredit mikro. Kredit yang diberikan perilaku usaha mikro untuk kegiatan usaha, contohnya untuk pembelian peralatan. Yang keempat, ada kredit modal kerja. Diberikan ke perusahaan untuk kebutuhan operasional. Persyaratan dari akuntansi kredit ini adalah identitas, yang kedua bukti penghasilan, yang ketiga jaminan. Selanjutnya, faktor untuk penilaian kredit. Yang pertama itu ada riwayat kredit, rekam jejak nasabah yang dapat meningkatkan persetujuan kredit. Yang kedua, ada pendapatan keuangan untuk meminimalisasi nasabah gagal pinjaman. Yang ketiga, ada karakter untuk melihat personalita dari nasabah. Yang keempat, jaminan dan agunan. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu anggunan. Anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Selanjutnya proses pencairan dari kredit. Yang pertama itu ada pengajuan kredit, setelah itu dilakukan verifikasi data, lalu diberikan penilaian kredit. Yang keempat baru pencairan untuk kredit tersebut. Risiko dari kredit. Yang pertama itu risiko kredit macet. Penyelesaian dari kredit macet itu yang pertama ada restructuring, meminta persyaratan kembali kepada debitur. Yang kedua ada rescheduling, mereschedule kembali tenggat waktu kredit. Yang ketiga ada reconditioning, menata kembali dengan cara meringankan utang dari peminjam kredit, penundaan pembayaran bunga, dan penurunan suku bunga. Yang keempat ada penyitaan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank saat melakukan pinjaman kredit. Penyebab kredit macet itu yang pertama ada dari pihak bank, yang kedua dari pihak nasabah, kesengajaan dan tidak kesengajaan. Selanjutnya pengertian kas. Kas adalah sejumlah uang tunai yang ada di brankas bank pada waktu tertentu. Sumber dari kas adalah yang pertama itu modal pemilik, bermacam-macam bentuk simpanan, pengembalian aktiva produktif, pembayaran bunga, provisi. Yang terakhir jaminan. Penggunaan kas untuk transaksi tunai setiap hari membayar bunga, Unsur kreditnya itu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu. Yang keempat risiko, yang kelima imbal jasa. Selanjutnya prinsip dari kredit. Prinsip dari kredit itu yang pertama adalah karakter. Watak calon debitur, apakah benar-benar debitur ini bisa dipercaya. Yang kedua ada capacity. Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Yang ketiga kapital. Kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Yang keempat condition. Bank berusaha melihat kestabilitasan finansial dari calon debitur. Tujuannya itu untuk memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Yang kelima ada kolateral, berupa jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan oleh calon debitur.
Selanjutnya pemberian kredit 7P. Yang pertama itu adalah personality, kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Yang kedua party, calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga purpose, tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat prospek, bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh sang calon peminjam. Yang kelima payment, mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam tersebut. 6. Profitabilitas, kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh protection, jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya itu aspek yang ada dalam kredit. Yang pertama aspek hukum, legalitas usaha. Yang kedua aspek pemasaran, yaitu daerah pemasarannya. Yang ketiga aspek keuangan, cash flow atau rasio. Yang keempat teknis dengan masalah produksi. Yang kelima sosial ekonomi. Yang keenam andal, dampak dari lingkungan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang akuntansi kredit. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.